da no rule. Kenapa pulling attitude? I'm not bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Bro and Dis, ngobrol asik dan diskusi seru bareng Georges Gizi. Perkenalkan, saya Resita Ikrimah Saada yang akan memandu dan menemani teman-teman pada podcast hari ini. Nah, teman-teman, kan kalian sudah melewati bulan Ramadan, terus juga sudah melewati Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalian tuh pasti biasanya dihadapin sama masalah yang sama setiap tahunnya, kayak misalkan berat badan kalian tiba-tiba naik drastis, terus juga konsumsi kalian kayak makanan gula, terus juga lemak, kalian tuh pasti nambah meningkat gitu kan ya. Nah, tapi kalian jangan khawatir karena pada episode kali ini kita akan membahas masalah-masalah itu yang sangat relevan, yaitu dengan judul podcast kami yaitu Gizi Setelah Lebaran. Nah, di sini kita tuh bakal ngebahas gimana sih respon tubuh kalau misalkan makanan yang masuk tubuh kita tuh secara berlebihan, terus juga bener gak sih santan sama lemak itu bisa langsung bikin kolesterol kita jadi naik. Nah, terus yang terakhir kita akan membahas gimana sih cara kembali ke pola makan yang seimbang tanpa harus diet ketat. Nah, tapi di kesempatan kali ini aku gak sendirian ya tentunya. Aku bersama narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Devi Eka Ratnasari, SSTM GZ. Terima kasih banyak Bu Devi sudah mau datang dan membersamai podcast pada hari ini. Teman-teman, kita persilahkan dulu gak sih Bu Devi untuk perkenalan gimana sih pengalaman dan latar belakang Bu Devi di bidang gizi. Boleh Bu Devi? Terima kasih. Oke. Perkenalkan, aku panggilnya Bro Ensis ya? Bro Endis. Oh, Bro Endis. Oke. Halo Bro Endis, perkenalkan saya Devi Eka Ratnasari, SSTM GZ. Saat ini saya sebagai tenaga kependidikan di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk pengalaman organisasi saat ini tuh saya jadi pengurus di DPC Persagi Kota Surabaya. Jadi Persagi itu adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Tapi saya yang di Kota Surabaya. Selain itu saya juga jadi pengurus di ASNI. ASNI itu adalah Asosiasi Nutrition Indonesia. Ya, tapi yang di Jawa Timur. Ya, mungkin itu aja sih. Sudah itu aja. Oke guys, itu udah perkenalan dari Ibu Devi. Sangat luar biasa sekali pengalaman dan latar belakang Bu Devi di bidang gizi ya teman-teman. Nah, terima kasih banyak ya Bu sudah mau perkenalan sama teman-teman Bro Endis. Nah teman-teman, kalau kita bicara soal lebaran nih, kan kayak sulit banget kalau misalkan kayak ada makanan banyak di meja terus kita mau makan kayak eman nih, apalagi ada opor, rendang, sambal goreng, itu kan sulit banget nih buat nolak, apalagi juga ada minuman manis, terus ada tambah kue nastar, pasti susah banget untuk nolak kan. Nah, tapi setelah semua euforia itu berlalu, banyak orang yang ngerasa kayak, aduh ternyata berat badanku naik ya selama lebaran ini, selama puasa berat badanku naik ya. Nah, di sini kita bakal ngebahas itu teman-teman. Oke, kita mulai dari gambaran umum dulu ya. Kalau misalkan setelah lebaran nih, banyak orang yang ngeluh berat badannya naik. Nah, secara fisiologis, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita kalau misalkan kita tuh konsumsi makanan tinggi lemak, terus gula dan kalori secara berlebihan dalam waktu singkat? Oke, emang kalau lebaran itu kan identik dengan kue-kue gitu ya, kue kering. Dimana kue kering itu biasanya gulanya tinggi. Iya, betul. Lemaknya tinggi karena dia juga pakai butter, pakai margarin gitu ya. Kemudian yang bersantan-santan, opor ayam, mungkin rendang gitu ya. Itu udah kayak kalap ya, habis puasa sebulan tiba-tiba di meja itu disuguhi makanan yang kalau kali makan mubazir eman gitu ya bahasanya kalau orang Jawa. Nah, prinsipnya gini, kalau kita mau berat badan kita ideal, tentu yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan juga harus sama dengan yang kita gunakan gitu ya, yang kita keluarkan. Nah, kalau kita lebaran mungkin kan libur ya, libur biasanya banyak selain mungkin keliling gitu ya, keliling ke rumah-rumah tetangga atau mungkin rumah-rumah saudara, mungkin banyak juga yang akhirnya seringnya rebahan
kalau yang sekarang tuh scroll gitu ya. Nah, scrollnya nggak cuma scroll aja, ada sebelahnya itu ada nastar. Iya, sambil nyemil ya. Langsung makan setoples nggak kerasa ya. Padahal kita makan mungkin 3 butir nastar aja tuh udah mirip sama 1 piring nasi ya, karena energinya tinggi, dia gulanya tinggi, lemaknya tinggi. Nah, otomatis ketika kita makan berlebih, yang kita konsumsi makannya itu berlebih ketika lebaran, nah kan akhirnya jadi energi ya. Glukosa yang masuk tadi dari kue-kue yang manis tadi ya, glukosa itu masuk ke dalam tubuh kita, diserap oleh tubuh kita. Kalau misalnya dia tuh berlebihan gitu ya, akhirnya dia akan disimpan ke dalam tubuh kita. Pertama mungkin disimpan di dalam jaringan hati kita ya, jadi glikogen. Kemudian hati ini kan terbatas ya, hati dan otot ya, itu kan terbatas. Ketika udah nggak mempan nih, nggak cukup lagi nih, nggak muat lagi, akhirnya dia disimpan di dalam jaringan, bukan jaringan otot, tapi udah jaringan otot ya. Di bawah kulit, di bawah kulit. Akhirnya coba kalau kita udah agak gemuk gitu ya, aduh saya juga nggak pede nih. Perut itu biasanya akumulasinya kalau cewek tuh ya biasanya ada di perut, seringnya di perut. Akhirnya kalau ketika ada sedikit makanan yang berlebih, terus gak digunakan nih untuk beraktivitas, untuk bergerak gitu, akhirnya kan disimpan dalam tubuh, kebanyakan tuh kumpulnya itu di perut, jadi kelihatan perutnya mulai membuncit kayak gitu ya. Kemudian begitu juga lemak itu juga salah satu penyumbang energi terbesar dari lemak. Kalau dari glukosa, dari gula ya, glukosa, protein itu karbohidrat, protein itu biasanya hanya 4 kalori per gramnya. Tapi kalau dari lemak itu 1 gramnya lemak itu sudah 9 kalori. Jadi kita ketika makan gorengan apa gitu ya, kita makan itu udah rasanya udah kayak makan sepiring, karena apa, di dalam itu banyak minyaknya, banyak lemak yang terkumpul di dalam gorengan itu. Akhirnya energi yang dikonsumsi tadi juga berlebih gitu ya akhirnya. Nah, apalagi kalau nggak digunakan untuk beraktivitas ya akhirnya ngumpul juga di tubuh kita gitu ya. Jadi ya kenaikan berat badan ya itu pasti, itu wajar, karena energi yang masuk dan energi yang keluar itu nggak seimbang, nggak balance. Jadi berarti habis makanan dikonsumsi ini nanti disimpannya di hati ya, kalau misalkan bukan di hati. Jadi ketika makanan kita konsumsi ya, misal glukosa, glukosa dikonsumsi kan diserap di dalam tubuh sesuai kebutuhan tubuh, sesuai kebutuhan energi kita. Nah, ketika masih berlebih akhirnya glukosa tadi tuh dirubah menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati dan juga jaringan otot. Nah, kalau udah nggak cukup nih ya, kan kapasitasnya terbatas ya, di otot, di hati kapasitasnya terbatas. Akhirnya dia disimpan di bawah kulit tadi ya. Akhirnya itulah yang akhirnya kelihatan membesar ya. Oke Bu, kan selanjutnya makanan khas lebaran tuh kayak santan sama gorengan tuh sering banget dianggap sebagai musuh kolesterol gitu ya katanya. Nah, itu benar gak sih kalau misalkan konsumsi kayak cuma beberapa hari makanan bersantan sama gorengan tuh bisa langsung mempengaruhi kadar kolesterol dan gula darah dalam tubuh? Bisa juga sih, bisa juga, karena apalagi kalau kita overeating gitu ya, makannya terlalu banyak, karena ya mumpung lah ya, mumpung lebaran banyak makanan, karena kan lebaran itu kan kayak event ya, event gitu ya, hari besar kita, event kita, jadi kayak semua makanan itu disuguhin gitu ya. Dan kebanyakan mayoritasnya adalah makanan yang berlemak, goreng-gorengan, kayak tadi disebutkan rendang, kemudian opor, dan kayaknya untuk sumber seratnya itu terbatas gitu ya. Jadi kebanyakan ya kita dilalauin tadi, tapi seratnya, buahnya itu kadang orang udah gak inget lagi karena udah kenyang duluan, makan yang banyak dari yang santan-santan tadi itu, akhirnya udah penuh duluan. Yang sayur, yang buah mungkin nggak kesentuh, akhirnya ya otomatis pasti juga akan mengalami kenaikan gula darah. Apalagi gula darah itu masih cepat naiknya kalau kita harus makan konsumsi yang manis-manis. Berarti tapi bisa juga sih nanti dia turun lagi kalau kita sudah ke pola yang bener lagi gitu loh ya. Berarti emang harus
kayak harus berhati-hati gitu ya, bukan cepet ya naiknya gula darah Iya gitu ya. benar. Nah kayak kan udah tahu dampaknya nih, berarti kalau misalkan mengkonsumsi kayak cuma beberapa hari ini bisa bikin gula darah jadi naik. Nah tentu itu kita punya strategi ya Bu, biar kita bisa bersosialisasi tanpa mengorbankan kesehatan kita. Nah kan setelah hari H itu biasanya kita masih terusan silaturahmi gitu ke rumah, dari rumah ke rumah, makan-makan lagi ya Bu ya. Nah gimana cara ngatur porsi makanan saat masih sering silaturahmi dan berpindah-pindah itu supaya tetap terkendali tanpa ngerasa nggak enak sama tuan rumah gitu. Kalau nolak kan biasanya nggak enak tuh. Sebenarnya gini aja sih, kadang kan kita disuguhin kok kayaknya nggak sopan gitu ya kalau nggak ada makan gitu ya. Ya kita prinsipnya incip aja gitu ya, incip ya bukan makan. Kalau makan pasti udah banyak, tapi kalau incip ya walaupun incip akhirnya banyak gitu ya. Tapi paling tidak event kan ya, karena event oke lah gitu ya, sesekali gitu ya. Kalau kita merasa udah ambil satu di rumah ini, ya nanti mungkin di rumah lainnya kalau misalnya disuguhin gitu ya, kalau misal nggak ambil itu kan juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya terpaksa nih nggak ada lagi, ambilnya satu aja gitu ya. Ini kayak jadi syarat gitu loh ya. Syarat kalau dia udah berkunjung ke situ, udah menikmati apa yang disajikan oleh tuan rumah gitu. Tapi incip aja ya. Incip aja ya, jangan makan ya. Incip aja ya teman-teman, jangan dimakan banyak, incip satu aja katanya begitu. Terus apalagi juga kalau misalnya kita mau keliling, kalau bisa perut kita juga jangan dikosongin dulu. Kalau perut kita posisi kosong, lihat makanan kan pasti ya udah gitu ya. Apalagi tersedia banyak gitu. Jadi lapar ya Bu. Jadi lapar karena perut kita posisi kosong. Jadi kalau misalnya mau silaturahmi ya usahakan tadi kan udah terisi lah gitu ya. Kemudian kita juga ya kalau memang udah terpaksa nih, udah sebenarnya kita udah kenyang banget ya. Jangan sungkan juga sih sebenarnya, mohon maaf ya, permisi dulu ke yang punya rumah atau yang saudara kita yang kita kunjungi. Mohon maaf karena sudah sedikit penuh nih perut gitu. Mungkin lain kali kalau main lagi ke sini gitu. Oke Bu, mungkin juga teman-teman tuh kalau habis lebaran tuh merasa berat badannya naik sekilo, bahkan sampai 3 kilo bisa naik ya Bu ya. Nah tentu tuh teman-teman tuh pasti ada keinginan untuk nurunin berat badannya. Nah gimana cara yang sehat dan aman untuk menurunkan berat badan tersebut tanpa mengganggu metabolisme tubuh untuk melakukan diet ekstrim Bu? Oke, kadang lihat timbangan gitu ya udah, aduh kok ke kanan terus gitu ya. Itu pasti udah, aduh aku harus diet. Tapi ya sebenarnya kita tinggal riset aja lagi ya, riset ke gimana sih pola makan yang benar sebaiknya. Sebenarnya itu aja sih. Jadi misalnya udah kelihatan berat badannya berlebih, nggak usah langsung stres duluan. Tinggal kita pikir gimana ya supaya berat badanku tuh kembali ke normal. Gimana caranya ya? Kita perbaiki pola makan kita gitu ya. Dengan prinsip isi piringku itu tadi ya. Jadi kita balik ke prinsip isi piringku, aktivitas juga tetap dilakukan. Jadi seminggu minimal ya 150 menit lah seminggu itu ya, supaya ya kita tetap bergerak, karena kan prinsipnya kalau mau menurunkan berat badan ya kita atur pola makannya, kita juga aktivitas. Jadi pola makannya kita atur, aktivitasnya kita perbaiki juga. Jadi nggak usah sampai yang diet ekstrim sih kalau menurut saya gitu. Soalnya biasanya kalau diet ekstrim itu oke, dia langsung turun ya, turunnya banyak, tapi setelah itu kan kayak akhirnya udah turun, udah loss gitu ya. Sebenarnya kan yang mau kita pinginkan itu kan itu berkelanjutan. Nah, gimana biar berkelanjutan? Ya kita buat diet itu yang menyenangkan gitu ya. Jangan diet itu yang biar langsung turun gitu ya, kita stop nggak makan gitu ya, jangan kayak gitu juga. Jadi kita buat diet itu gimana diet jadi yang menyenangkan. Jadi kalau kita senang, otomatis itu akan berlanjut. Walaupun kita udah berat badannya udah ideal, gitu, kita akan berlanjut menerapkan yang pola makan habit yang Berarti tidak perlu kayak diet ekstrim, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu ya. yang pusing pingsan nanti. Oke Bu, nah selain itu tentu pasti ada kelompok tertentu yang resikonya lebih besar dibandingkan orang sehat pada umumnya. Nah ada nggak sih Bu kelompok tertentu itu
yang kayak penderita diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung yang perlu lebih waspada setelah lebaran, Bu. Terus apa saran khusus biar mereka ini tetap stabil secara kesehatan? Oke, memang kalau yang sudah ada penyakit namanya PTM ya, penyakit tidak menular, jadi diabetes, mungkin ada hipertensi, mungkin ada kolesterol, dislipidemia, jantung, itu ya harus benar-benar udah dijaga banget gitu ya makannya, jadi nggak bisa sembarangan lagi, karena ketika makan sembarangan sekali aja itu bisa jadi nanti akhirnya hasil labnya pasti akan berubah, mungkin gula darahnya menjadi tinggi atau kolesterolnya menjadi naik, itu juga pasti akan berpengaruh ke dalam tubuh kita gitu, tubuh yang kelompok rentan tadi gitu ya. Tentu dengan tetap menjaga misal rutin cek lab supaya terjaga juga hasil laboratorium, jadi nggak sampai yang akhirnya naik dengan drastis, itu pasti juga akhirnya nanti bisa bahaya juga. Iya, bahaya banget. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Oke, buat teman-teman generasi muda nih Bu yang mungkin ngerasa kayak kebablasan makan berlebihan saat lebaran, langkah kecil apa yang bisa dilakukan sama teman-teman generasi muda itu biar perlahan tuh kembali ke kebiasaan makan yang sehat? Oke, ya berarti Gen Z gitu ya, sekarang kan Gen Z gitu ya. Jadi di jalan tuh kan sering kita lihat, kayaknya kalau saya lihat tuh Gen Z tuh sering ngopi, pergi ke cafe shop, terus makan yang fancy gitu ya, biar estetik dan bisa diupload di sosmednya gitu ya. Sebenarnya sih minum kopi nggak masalah, cuma yang jadi masalah itu adalah gula yang ada di kopinya itu tadi ya. Atau mungkin makan yang fancy nggak masalah juga, tapi ya harus kita lihat dulu di situ sudah seimbang belum menunya gitu ya, biar ya walaupun mau yang fancy tapi ya tetap harus memenuhi menu gizi seimbang tadi yang sesuai isi piringku tadi gitu. Jadi ada sayurnya, ada buahnya, ada sumber karbohidrat, ada proteinnya seperti itu. Jadi ya tetap juga sih olahraga ya. Iya, jadi pokoknya intinya itu adalah gimana kita mengatur pola makan dan juga olahraga itu aja sih. Jadi Gen Z nih kalau minum kopi ya jangan kalau bisa nih, kalau dulunya mungkin gulanya penuh gitu ya, mungkin coba mulai dikurangi jadi setengah gitu. Jadi mulai dikurangi dan jangan setiap hari juga gitu ya, apalagi kalau kita lihat minuman yang kopi-kopi kekinian itu ya, terus mungkin yang kemasan itu sebagian besar ya, mayoritas itu gulanya tinggi, tapi kita nggak sadar gitu loh. Ketika kita minum nggak kerasa berapa gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita sih, jadi ya harus diatur juga pola makannya, harus diseimbangkan gitu. Diseimbangkan sama olahraga juga ya Bu. Iya, minimal betul. berapa? 150 menit per minggu. Oke, menarik sekali ya Bu. Tapi gak terasa udah di penghujung acara nih Bu. Terima kasih banyak Bu Devi sudah mau sharing-sharing sama kami di podcast Rendis ini. Oke teman-teman, semoga melalui episode kali ini teman-teman bisa lebih memahami bahwa menjaga kesehatan itu setelah lebaran itu bukan soal menghukum diri sendiri kayak diet ekstrim itu nggak boleh ya teman-teman, melainkan tentang kembali ke pola hidup seimbang secara bertahap dan konsisten. Karena kesehatan itu bukan ditentukan oleh apa yang kita makan dalam beberapa hari, tetapi oleh kebiasaan yang kita bangun dalam jangka panjang. Saya Rizky Saada, pamit undur diri. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.